Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Statistika Laboratorium Ilmu Komputer. Pertemuan kali ini yaitu pertemuan ke-9, di mana kita masuk ke materi terakhir mengenai regresi nonlinier. Regresi nonlinier merupakan analisis untuk mengetahui persamaan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang tidak membentuk garis lurus, melainkan kurva. Jadi, regresi nonlinier ini yaitu metode analisis yang kita gunakan apabila kita memiliki data yang diketahui data tersebut tidak membentuk garis lurus pada diagram pencar atau scatter plot, melainkan membentuk kurva. Nah, di regresi nonlinier ini, kita ingin mengetahui apakah persamaan hubungan antara variabel dependen, variabel terikat, dan variabel independen atau variabel bebas. Dari si regresi nonlinier ini memiliki berbagai model. Ada model linier, ada model kuadratik, kubik, logaritmik, dan parabolik, dan masih ada yang lainnya. Di sini kita ada contoh soal, di mana kita mempunyai data sudut dan jarak. Nah, si sudut dan jarak ini merupakan data yang nonlinier. Kita ingin menguji apakah data tersebut terdapat hubungan yang signifikan antara variabel sudut dan variabel jarak. Untuk langkah-langkah mengerjakannya, yang pertama, kita menentukan dulu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Di sini, hipotesis nolnya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan untuk hipotesis alternatif atau H1, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Langkah kedua, setelah kita menentukan hipotesis, yaitu lakukan uji signifikansi. Yang ketiga, bandingkan p-value dengan nilai signifikansi, yaitu 0,05. Langkah yang terakhir, yaitu kita mengambil kesimpulan berdasarkan hasil uji. Di sini ada langkah-langkah mengerjakan regresi nonlinier di SPSS. Yang pertama, kita membuat variabel dulu di variabel view. Yang kedua, kita ke data view untuk memasukkan data. Yang ketiga, klik Analyze, Regression, lalu pilih Curve Estimation. Yang keempat, pindahkan variabel sudut ke variabel independen dan jarak ke dependen. Di sini berarti variabel sudutnya itu sebagai variabel bebas dan jarak sebagai variabel terikat. Yang kelima, kita akan menampilkan model linier, kuadratik, kubik. Oleh karena itu, kita checklist yang linier, kuadratik, dan kubik. Lalu kita pilih plot model dan display ANOVA table. Plot model ini kita untuk mengeluarkan si diagram pencarnya, sedangkan ANOVA table untuk memperlihatkan tabel ANOVA. Lalu langkah terakhir, kita klik OK. Langsung saja kita coba di aplikasi SPSS. Nah, di sini kita sudah punya variabel sudut dan jarak, di mana datanya pun sudah ada. Kita klik Analyze, lalu Regression, pilih yang Curve Estimation. Setelah itu, masukkan variabel sudut ke independen dan variabel jarak ke dependen. Setelah itu, untuk mengeluarkan model dari regresi nonlinier, kita klik yang linier, kuadratik, kubik, dan display ANOVA table. Pastikan plot model pun sudah dicentang. Setelah itu, kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Di mana yang kita perhatikan untuk mengambil kesimpulannya itu seperti biasa ANOVA table, di mana yang paling sudut kanan itu ada nilai signifikansi. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada pengambilan kesimpulan dari model linier. Diketahui bahwa di ANOVA table, nilai signifikansi dari model linier regresi nonlinier yang tadi itu sebesar 0,073.
di mana 0,073 ini lebih besar dari 0,05. Artinya kita menolak H0, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini pun ada persamaan regresinya. Di mana kalau dalam persamaan regresi untuk model linear, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk menentukan si persamaan regresi linearnya ini, kita bisa lihat di output bagian koefisien. Nah, di mana yang menjadi A itu adalah konstan yang paling bawah ini. Dan yang menjadi X yaitu yang sudut. Nah, jadi persamaan regresinya itu Y sama dengan 169,490 plus 1,555 X. Lanjut, untuk yang kedua, yaitu model kuadratik. Seperti biasa, kita melihat tabel ANOVA-nya untuk mengetahui nilai signifikansi, di mana nilai signifikansi pada model kuadratik itu sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Maka kita gagal menolak H0. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan untuk persamaan regresinya ini, kita bisa melihat di output lagi di bagian koefisien. Model yang terakhir yang kita tampilkan yaitu model kubik. Diketahui pada tabel ANOVA, nilai signifikansinya sebesar 0,000, sama seperti model kuadratik. Yang artinya, kita gagal menolak H0 karena 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan untuk persamaan regresinya, kita bisa melihat lagi di tabel koefisien dari output SPSS. Nah, di sini ada diagram pencar atau scatter plot, di mana seperti yang kita bahas di awal mengenai pengertian dari regresi nonlinear sendiri, yakni si diagramnya tidak menunjukkan garis lurus, melainkan kurva. Nah, maksud dari kurva itu artinya seperti ini ya. Jadi, si diagramnya ini tidak membentuk garis lurus, atau kalau misalkan linear, dia akan menarik garis lurus dari sini ke atas. Sedangkan kalau misalkan dia datanya non-linear, maka diagramnya pun akan bentuk kurva atau kita bisa bilang parabola. Nah, di sini untuk persamaan regresi tadi ya, untuk kuadratik yaitu A plus BX plus CX kuadrat. Untuk linear, A plus BX. Dan untuk kubik, A plus BX plus CX kuadrat plus DX kubik. Jika masih bingung, kita coba lihat dari outputnya ya. Nah, dari model linear, kita perhatikan dari koefisien, tabel koefisien yang ada di bawah ANOVA, yaitu untuk A, kita lihat yang konstan, 169,490. Dan untuk BX, X itu hanya variabel ya, jadi kita B-nya itu ambil yang 1,555, sehingga persamaannya menjadi 169,490 plus 1,555. Lalu untuk kuadratik, tadi itu modelnya adalah A plus BX plus CX kuadrat. Karena dia kuadratik ya, jadi kuadrat. Kita lihat lagi koefisien. Untuk A-nya, yaitu seperti biasa yang paling bawah, konstan, yaitu minus 21,770. Dan untuk B,
BX, yaitu yang paling atas, sudut yang paling atas, 14,511. Dan untuk CX kuadratnya yaitu minus 0,174. Jadi kalian lihatnya dari yang paling bawah dulu untuk A, lalu langsung naik ke atas, BX, CX. Begitu juga untuk yang kubik. Begitu juga untuk yang kubik. Kalian lihat yang paling bawahnya dulu, lalu A, B, dan X. A, B, BX, CX kuadrat, dan DX kubik. Mungkin materi pada pertemuan kali ini hanya itu saja, dan itu sebagai materi terakhir kita di praktikum statistika semester 1 ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.